Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunia wadin. Wassalatu wassalam ala ashabul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan dan kenikmatan untuk bisa berkumpul dan menjemput ilmu hingga detik ini. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, suri teladan terbaik sepanjang masa yang sangat mencintai umatnya hingga keluar dari zaman jahiliyah dan bisa menikmati iman dan Islam hingga saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada banyak kisah yang menggambarkan tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad yang dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Menurut buku Samudra Keteladanan Muhammad oleh Nurul Ma'arif menjelaskan ayat di atas bahwa Muhammad SAW adalah uswah hasanah atau teladan kebaikan, terutama bagi satu, orang yang mengharapkan Allah SWT, yang kedua, orang yang mengharapkan kehidupan setelah mati, dan yang ketiga, orang yang terus-menerus mengingat Allah. Menurut buku sejarah kebudayaan Islam karya Fida Abdillah dan Yusak Burhanuddin dikisahkan pada suatu hari ada seorang laki-laki meminta izin berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ia berkata kepada Aisyah radhiyallahu untuk mengizinkan orang tersebut masuk. Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang tersebut dikenal sebagai orang yang buruk kabilahnya. Aisyah pun mengizinkannya masuk dan pria itu langsung duduk di depan Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian berbicara dengan ramah dan penuh perhatian. Kemudian Aisyah menanyakan kepada Rasulullah, bertutur begitu lembut serta menghormati orang yang kasar dan buruk. Kemudian Rasulullah kemudian menjawab bahwa pria itu adalah orang yang paling buruk di dunia karena tidak mau bergaul dengan orang lain dan ia menganggap orang lain lebih buruk darinya. Berikut beberapa keteladanan yang perlu kita contoh sebagai umat Muhammad SAW. Yang pertama, tidak pernah sombong. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan goda aku karena orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam, karena sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka sebutlah kamu hamba Allah dan Rasulnya. Yang kedua, lemah lembut. Rasulullah SAW tidak pernah membalas perbuatan buruk yang menimpanya kepada siapapun. Bahkan meskipun disakiti, beliau tetap mendoakan orang yang menyakitinya. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad sebagai berikut. Dari Abu Abdillah Al-Jadali radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata kepada Aisyah, bagaimana sikap Nabi terhadap keluarganya? Aisyah pun menjawab, dia adalah orang yang paling terpuji. Rasulullah tidak pernah bersikap dengan buruk, kasar, ataupun berteriak di tengah pasar. Dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia memaafkan dan memaafkan hal-hal yang buruk yang ditujukan kepadanya secara pribadi.
Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, toleran. Rasulullah SAW selalu bersikap toleran. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah berjalan dengan Rasulullah SAW yang pada waktu itu mengenakan sorban dari daerah Najran yang tebal bahannya. Kemudian seorang dari desa mengikutinya. Penduduk Badui itu menarik sorbannya begitu keras hingga aku melihat bekas luka di sisi leher Nabi karena gaya tarik menarik. Kemudian Badui itu berkata, wahai Muhammad, berilah aku kekayaan Allah yang kamu miliki. Rasulullah SAW menoleh dan tertawa. Dia memerintahkan untuk memberikan kepada Badui hadiah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, dermawan. Kisah kedermawanan Rasulullah banyak dijelaskan dalam sebuah hadis. Salah satunya dari Anas bin Malik. Dia berkata, seorang pria mendatangi Nabi SAW dan meminta kambing yang jumlahnya sama dengan jarak antara dua gunung. Maka beliau memberikan apa yang dia minta. Si pria lantas pulang ke kaumnya dan berkata, wahai kaumku, masuklah ke agama Islam, karena Muhammad akan memberimu hadiah yang tidak akan kamu inginkan lagi khawatir jatuh miskin. Hadis riwayat Muslim. Itulah beberapa contoh sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang ada dalamnya. Sahabat Mas Bes yang dimuliakan Allah, sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.